Ada yang tahu gak apa sih PPh orang pribadi itu? PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu di Indonesia. PPh orang pribadi terbagi menjadi beberapa tingkatan tarif yang berbeda, tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang. Penghasilan yang dikenai PPh orang pribadi meliputi 1. Penghasilan dari pekerjaan, 2. Penghasilan dari usaha, 3. Penghasilan dari jasa, 4. Penghasilan dari sewa, 5. Penghasilan dari dividen, dan lain-lain. Tarif PPh orang pribadi terdiri dari beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki persentase pajak yang berbeda, di antaranya PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Tahu gak apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan atau penghasilan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, atau bahkan kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari dalam negeri. Menurut pasal 17, besaran pajak atau tarif PPh 21 ditentukan dalam beberapa kondisi, yaitu 1. Pada lapisan PKP, apabila penghasilan mencapai jumlah 50 juta, maka besaran tarif yang dikenakan senilai 5%. Apabila di atas 50 juta hingga 250 juta, maka besaran tarif senilai 15%. Kemudian, apabila di atas 250 juta hingga 500 juta, maka besaran tarif senilai 25%. Apabila di atas 500 juta, maka besaran tarif senilai 30%. 2. PKP bagi yang tidak memiliki NPWP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 pasal 20 diterangkan bahwa bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pemotongan PPh 21 lebih dari 20% dibandingkan tarif yang sudah ditetapkan. Apa itu PPh pasal 26? PPh 26 merupakan PPh yang dipotong dari badan usaha dalam bentuk apapun yang terdapat di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran baik gaji, bunga, dividen, royalti, atau sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Tarif umum PPh 26 senilai 20% dan bersifat final. Pada tarif final atas jumlah bruto yang dikenakan berdasarkan dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait jaminan insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah, pensiun, premi swab, serta perolehan keuntungan dari penghasil utang. Tarif final dari laba bersih berdasarkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dan premi asuransi atau resuransi yang dibayar langsung kepada perusahaan asuransi asing. Subjek PPh orang pribadi terbagi menjadi 2. 1. Subjek PPh orang pribadi dalam negeri. Bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam suatu tahun, pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 2. Subjek PPh orang pribadi luar negeri. Orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jenis-jenis PPh orang pribadi. A. Penghasilan dari pekerjaan. Penghasilan yang merupakan objek PPh orang pribadi dari pekerjaan. 1. Pengertian atau imbalan yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, dan lain-lain. 2. Hadiah. 3. Penghasilan dari usaha pekerjaan bebas. Penghasilan dari usaha pekerjaan bebas. 1. Laba usaha. 2. Iuran. B. Penghasilan dari modal atau investasi. 1. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 3. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. C. Penghasilan lain-lain. 1. Hadiah dari undian. 2. Penerimaan kembali pembayaran pajak. 3. Perolehan pembayaran pajak. 4. Keuntungan karena selisih kurs. 5. Imbalan bunga. 6. Surplus Bank Indonesia. 7. Keuntungan karena pembebasan utang. Penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final diantaranya ada 4. 1. Penghasilan bunga deposito. 2. Penghasilan hadiah undian. 3. Penghasilan transaksi umum. 4. Penghasilan pengalihan harta. Penggolongan jenis PPh orang pribadi diantaranya ada 3 pasal. 1. Pasal 4 ayat 2 menjelaskan tentang penghasilan objek pajak yang dipotong PPh final. 2. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan tentang penghasilan objek pajak PPh tidak bersifat final. 3. Pasal 4 ayat 3 menjelaskan tentang penghasilan bukan merupakan objek pajak.